Ya, ada Bang Alif ini. Kita tadi Abang bilang tadi ya, ingat ya, pertanyaan Abang di mana dalilnya? Dan Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Lalu saya kasih dalil Matius 28 ayat 19, jelas secara eksplisit Yesus memberikan konsep Trinitas. Onoma, itu nama, adalah sifatnya tunggal. Ketunggalan, ya, maka ada prinsip kejamakan dalam ketunggalan. Nama itu adalah tunggal, baru Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, di sini kejamakan dalam ketunggalan clear di situ. Nah, tapi Abang mau berpolemik dengan website yang tidak jelas siapa. Saya belum menelusuri. Silahkan nanti kasih linknya. Saya telusuri link itu siapa. Itu Abang harus clear itu. Berikan saya websitenya, saya clearkan itu siapa itu. Apakah dia memang orang Kristen asli atau yang ngaku-ngaku Kristen. Nah, Abang hanya berpolemik di Trinitas dengan dalil yang tidak jelas asal-usulnya siapa itu, dari link mana. Itu yang kedua. Lalu pernyataan Abang ini sangat menyentuh sekali loh. Ketika Abang tidak mempercayai yang namanya ulama. Dan Abang Alif hanya yakin dengan konsep sendiri Allah itu Esa. Clear, selesai. Makanya di awal saya bilang begini Bang Alif. Kami mengenal Allah yang kami sembah. Kenapa kami mengenal Allah yang kami sembah? Karena dia menyatakan dirinya secara langsung melalui Yesus Kristus. Maka kalau Allah yang menyatakan dirinya melalui informasi dan melalui media lagi. Ingat ya, bahasa itu sifatnya mengembang. Ingat, bahasa apalagi di dalam memori. Kalau informasi yang sifatnya verbal teks, bukan teks ya, bukan teks. Ini verbal teks melalui perkataan. Maka sifat wahyu yang bersifat verbal teks dan diingat bagaimana kita bisa mengenal seseorang, sesuatu atau entitas kalau dia tidak memperkenalkan dirinya secara langsung. Nah, bagaimana kita mengenal realitas transenden itu hanya dari informasi verbal teks, apalagi dari ingatan. Ingatan terbatas, manusia itu terbatas. Rasionya terbatas, bahasanya terbatas. Makanya tadi, verbal text yang sifatnya informasi, otoritasnya adalah ulama dan tafsir Bang Alif. Maka kalau Bang Alif tadi menafikan yang namanya ulama yang memiliki otoritas untuk menafsirkan, saya nggak tahu ini lagi, apalagi yang dipercayai yang kepada Islam. Karena ulama itu adalah otoritas tertinggi di umat Islam untuk menafsirkan. Karena dia adalah ahli fikih dan ahli Al-Quran. Tetapi ini juga dinafikan oleh umat Islam karena tidak memahami dan tidak bisa menjelaskan konsep tauhidnya. Gini loh. Jadi kita mau diskusi apa lagi kalau ulama Anda sendiri Anda nafikan. Padahal mereka adalah otoritas tertinggi untuk menafsirkan verbal teks itu tadi. Nah, saya kasih Abang gambarannya. Makanya kalau saya belajar dari Asy'ari, Maturidi, dan Mu'tazilah, maka konsep mereka mengenai... Jadi tidak buka mic. Ya Pak. Oke, maka saya lihat ya. Iya, nggak apa-apa, Mas. Kita lanjutkan azannya dulu atau gimana? Enggak, udah selesai. Makanya dari tadi saya diam, tidak buka. Oke, siap. Oke, saya tunjukkan lagi, Bang ya. Sebelum tunjukkan, boleh saya tanggapi dulu, Pak? Udah agak panjang juga. Dari awal adzan sampai akhir udah selesai ini. Oke, silakan. Ya. Nanti saya lanjutkan lagi diagramnya. Baik. Ya betul, kita nanti lanjutkan lagi. Gini loh Pak, siapa yang sedang membantah para ulama? Tolong jangan penggiringan opini yang negatif. Saya sedang membahas para ulama membahas tentang ketuhanan itu clear, Tuhan itu Esa. Nggak perlu saya membahas tentang pendapat ulama ini, pendapat ulama itu nggak perlu dibahas. Terlalu panjang obrolan kita. Saya bilang semua ulama dalam pandangan umat Islam Tuhan itu Esa, wahdahu la syarikalah. Tuhan itu Esa, tidak ada sekutu baginya. Kalau ada ulama yang menjelaskan Tuhan itu lebih dari satu, ya berarti dia sudah murtad, kafir dia. Itu prinsipnya dalam Islam Tuhan gitu. Tapi kan tidak ada ulama umat Islam yang menjelaskan Tuhannya lebih dari satu. Jadi clear, makanya saya bilang tidak usah kita berpolemik memain kata pendapat, tiba-tiba saya dikatakan membantah ulama. Loh, tidak ada. Saya itu umat Islam. Iman saya itu berdasarkan didikan para ulama. Penjelasan yang mereka jelaskan kan gitu. Nah, Pak, yang saya baca tadi saya sebutkan sumbernya dari mana. Tadi sudah saya sebutkan. Siapa nama penerjemahnya sudah saya sebutkan. Bapak buka aja Agape Kasih itu punya Advent itu Pak, punya Advent. Ini membahas tentang sejarah. Websitenya Pak.
websitenya. Ini tentang fakta sejarah. Nah, Anda kalau tolak sejarah Trinitas dibentuk oleh Tertullianus, siapa yang membantah itu? Semua tahu itu. Itu sejarahnya. Dan bagaimana para bapak-bapak gereja mengusung konsep Trinitas itu dari Plato. Platonik nanti. Nanti ada ajaran itu berkembang, Pak. Itu sejarah Trinitasnya. Yang websitenya itu milik Advent, Yolanda itu nama, dia penerjemahnya. Sumbernya dari www nih, .trinity, nih saya buka ya. Bukan dari saya pribadi atau bukan dari ajaran Islam, saya bilang. Nih. Ini sumbernya, Pak. Ini diterjemahkan ini. Nih. Bukan masalah tentang Anda menolak atau terima tentang Advent, Mas. Saya paham pasti. Oh, itu Advent kan gitu. Ini sumbernya masalahnya nih, Pak. Nih, ini sumbernya .rg. Ini diterjemahkan dengan izin oleh Yolanda Kalalo Lauton. Ini sumbernya. Ini yang punya ini bukan Muslim. Dan ini membahas tentang sejarah, bukan tentang doktrin. Ingat poinnya. Tentang sejarah, bukan tentang doktrin. Anda mengutip Matius 28 nomor 19, Pak. Matius 28 nomor 19 itu bukan Trinitas. Bukan. Seandainya itu ayat Trinitas, nggak ada oneness, Pak. Coba saya tanya nih, saya tanya sama Anda. Nih, saya tanya. Di situ dikatakan menurut Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, coba Bapak jelaskan, Pak. Siapa itu Bapa, siapa itu Putra, dan siapa itu Roh Kudus? Di mana di situ sedang menjelaskan ketiganya adalah Tuhan, Pak? Kan nggak ada. Coba, siapa nama Bapa, siapa nama Putra, siapa nama Roh Kudus? Itu pertanyaan saya. Berikutnya, siapa itu Bapa, siapa itu Putra, dan siapa itu Roh Kudus? Karena di situ Yesus tidak mengatakan ketiganya adalah Tuhan, tapi satu itu nggak ada. Itu hanya pemahaman Anda menafsirkan konsep Trinitas yang dibentuk ajarannya oleh Tertullianus di abad kedua. Dan itu pun bukan itu yang diusung, Pak, konsep Trinitas, saya katakan sekali lagi. Tapi 1 Yohanes 5 nomor 7. Itu lahirnya konsep Trinitas dari situ. Tapi itu ayat palsu. Gitu, Pak, silakan. Iya, saya tadi sudah kasih dalil ya. Ketika konsep Trinitas Yesus secara eksplisit sekali lagi ya. Onoma, tunggal. Dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa nama itu? Maka nama Yesus lah. Kenapa nama Yesus? Karena nama Yesus mewakili semua. Ketika Musa menanyakan, siapakah namamu ketika umatmu menanyakannya? Ehe, Asher Ehe. Aku adalah aku. Maka orang Israel membuat tetragamaton Yod He He Ve. Maka nama Yesus adalah Yehoshua. Yahweh keselamatan. Maka nama Yesus mewakili ke semua nama 3 pribadi ini. Makanya Yesus mengatakan dalam nama ini tunggal, dalam nama tunggal. Di dalam nama tunggal 3 hakikat ini, nama Yesus. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 itu hanya nama Yesus. Atau nama Yehoshua, Yahweh keselamatan. Nah, saya akan lihat Anda perbedaan. Saya nggak tahu Bang Alif lebih condong kepada Trinitas, tapi tidak menjelaskan mengenai konsep Tauhid yang Islam pahami. Dan saya akan lihat ini ya, konsep Islam yang dipahami ini Trinitas ini. Nah, di dalam hukum realitas ada relasi. Ingat ya, di dalam hukum realitas ada yang namanya relasi. Maka Allah yang mutlak itu harus berelasi. Tanpa relasi bukan realitas. Ingat ya, tanpa relasi bukan realitas. Maka monoteisme absolut, satu-satunya Allah. Ini nih monoteisme absolut. Makanya saya nggak tahu Abang Alif mengerti nggak antara teologinya Asy'ari, Maturidi, dan Mu'tazilah. Di dalam teorinya Asy'ari, ini adalah Allah yang tunggal, satu-satunya Allah, tanpa ada hakikat kasihnya, tanpa ada hakikat firmannya yang kekal. Tetapi ini Allah berdiri sendiri, ini Allah yang Esa. Maka di dalam Islam, Allah yang Esa itu adalah Allah yang tunggal, tanpa relasi. Maka di sini ada terjadi yang namanya ketidakkonsistenan dengan hakikatnya. Kalau hakikat Allah itu kasih, ingat ya, Allah itu kasih. Di dalam kekristenan secara eksplisit berkata Allah itu kasih. Di dalam Islam, kalau Allah itu maha kasih tetapi dia tunggal,
monad, satu-satunya, mono, tidak ada pribadi yang lain, tidak ada distingsi, maka ini adalah Allah yang dalam kesendiriannya tanpa relasi, maka ini adalah bukan lagi Allah yang hidup. Karena kasih dalam Asy'ari, kasih itu di luar daripada Allah. Dia memiliki kasih, tapi kasihnya abstrak karena di luar daripada hakikat Allah. Begitu juga dengan firman-Nya. Firman-Nya itu di luar daripada Allah, bukan hakikat Allah. Ini hanya atribut. Ini konsep Asy'ari. Nah, kalau kita melihat konsepnya Mu'tazilah, antara konsep Maturidi dan Asy'ari disatukan. Allah itu wujud. Makanya Mu'tazilah memahami Allah itu wujud. Nah, di sini Alif tolong jelaskan bagaimana Allah yang tunggal Anda yang pahami ini, tapi kasihnya di luar, firmannya di luar. Ingat ya, maka kita akan melihat pluralitas kekekalan. Allah itu kekal. Kalau Allah ini kekal, kasih itu kekal, firman itu kekal, dan kemahakuasaannya atau sifat-sifat Allah itu kekal, maka di dalam pemahaman Islam ada pluralitas kekekalan, maka konsep tauhid itu sudah gugur karena begitu banyaknya kekekalan di dalam Islam. Karena ingat ya, sifat-sifat Allah bukan Allah. Ingat, sifat-sifat Allah bukan Allah, tapi atributnya itu yang dipahami konsep Asy'ari. Kalau Allah ini mutlak satu-satunya, tapi sifatnya bukan Allah, maka terjadilah yang namanya inkonsistensi hakikat, karena Allah dengan sifat-sifatnya tidak menyatu. Silakan nanti Bang Alif jelaskan ini, bagaimana Allah dengan sifat-sifatnya itu terpisah dari Allah yang monoteisme absolut ini. Oke, baik, silakan. Baik, saya tanggapi ya. Baik, terima kasih. Tadi yang berelasi itu biasanya kami di teman-teman bisnis ya, punya relasi. Kalau Anda membahas tentang itu, Pak, saya sederhanakan aja kalimatnya, Pak. Gini ya, saya sederhanakan. Yang Anda gambar tadi, Allah itu Esa. Allah itu Esa, tunggal, ya kan? Sifat-sifatnya itu banyak, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan seterusnya tentang afalnya. Itu sifat-sifatnya. Nah, ada yang mengatakan tidak ada sifat-sifat Tuhan. Tetap Tuhan itu Esa. Itu perbedaan pandangan pendapat dalam memahami para ulama. Nggak ada yang mengatakan Allah itu lebih dari satu, itu nggak ada. Tuhannya satu, Esa, sifatnya banyak. Saya satu, sifat saya banyak. Ada sifat penyayang juga, kadang marah, kadang merenung dan sebagainya itu. Ilmu dan sebagainya, itu sifat-sifatnya. Tetap saya itu satu. Nah, kayak gitu nggak usah ruwet-ruwet, Pak. Nggak usah ruwet-ruwet. Sebagaimana contoh, di dalam kitab Anda juga, Tuhan itu Esa, Tuhan itu memiliki sifat-sifatnya kemahaan. Bukankah di dalam kitabmu juga Tuhan itu Esa? Yesus berkata, dengarlah wahai orang Israel. Markus 12 nomor 29. Dia berkata, Elohim adalah Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Kata Yesus. Tuhan yang Esa itu tentang Tuhannya dulu tuh. Tuhan itu Esa. Sifat-sifatnya pasti banyak. Tidak mungkin Tuhanmu tidak memiliki sifat kuasa. Tidak mungkin Tuhanmu tidak memiliki sifat Maha Penyayang. Tidak mungkin Tuhanmu tidak memiliki sifat Maha Pengasih dan seterusnya. Itu sifat-sifatnya. Sifat-sifat Tuhan yang ada pada diri Tuhan yang Esa. Jangan disamakan sifat Tuhan dengan esensi Tuhan. Nah, ini pelajaran umat Islam itu di materi anak-anak level diniyah, level-level masih SMP, mereka sudah tuntas, sudah paham. Saya rasa tidak perlu kita capek membahas seperti ini. Ya kan, Tuhan itu Esa. Nah, sebagaimana juga Sang Bapa. Kalau tadi yang Anda bahas tentang Trinitas, jelas. Itu konsepnya memang ada 3 pribadi. Tria persona, una substansia. Ada 3 pribadi, 1 hakikat. Tuhanmu ada 3. Dan konsep 3 Tuhan ini konsep agama kuno, agama bumi. Yang mengusung tentang 3 Tuhan. Sejarah Trinitas. Nabi Musa mengajarkan Tuhan itu Esa. Tadi sudah saya sebutkan. Ulangan 6 nomor 4. Nabi Samuel 2 Samuel 7 nomor 22 juga Tuhan itu Esa. Yeremia, Yesaya Tuhan itu Esa yang menciptakan langit, membentangkan langit, menghamparkan bumi. Siapakah hendak yang mendampingi aku? Tuhan itu Esa. Tuhan yang Esa ini dengan kemahaan kekuasaannya, sifat-sifat yang mahanya, dia bisa membentangkan langit, menghamparkan bumi seorang diri. Yang tiada Tuhan selain dia.
Tiba-tiba di dalam konsep ajaran Anda mengatakan tiga pribadi. Tiga pribadi bukan esa lagi, Pak. Ya ada tiga. Pribadinya ada tiga kok. Bapak bukan anak. Anak bukan bapak. Berarti beda-beda itu. Ada dua. Belum lagi nanti Roh Kudus. Roh Kudus juga bukan bapak. Roh Kudus juga bukan anak. Pribadinya masing-masing. Di dalam Yohanes 5 nomor 26, Bapak, demikian Bapak hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga anak diberikan kehidupan dalam dirinya sendiri. Hidup masing-masing. Ada dua. Tapi dalam pemahaman yang benar, Bapa itulah Tuhan yang esa, sebagaimana diajarkan oleh Yesus. Yesus itulah sebagai hamba Tuhan, sebagai utusan Tuhan. Nih, saya kayaknya perlu ajarkan atau sampaikan ke Bapak berdasarkan dalil, bukan berdasarkan doktrin ajaran Trinitas. Jelas, kalau tadi Anda berkutat tentang Trinitas, maka Anda tidak lepas dari sejarah doktrin dibentuknya Trinitas mulai di abad kedua. Data yang ada tadi pasti tidak akan lepas dari situ. Oke? Tapi berdasarkan ajaran Yesus, Yesus itu siapa? Seorang manusia, hamba Tuhan, utusan Tuhan. Dia mengajar. Siapa Yesus menurut Sang Bapa Tuhan yang Esa? Dia adalah hambanya. Tertulis di mana? Matius 12 nomor 18. Di situ dikatakan, lihatlah itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Yesus di hadapan Sang Bapa, dia hambanya. Sekarang Bapa di hadapan Yesus itu siapa? Sesuai dengan tertulis Matius 11 nomor 25. Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi. Tuhan yang Esa yang diperintahkan oleh Yesus, yang Yesus perintahkan kepada murid-muridnya agar menyembah dia. Oke? Coba contoh yang tadi saya sebutkan. Markus 12 nomor 29. Dengarlah wahai orang Israel, Elohim adalah Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Elohim itu Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang Yahudi, Pak. Tuhan yang Esa. Ini berdasarkan perspektifnya Yahudi, bukan Kristen. Apa jawaban orang Yahudi? Benar katamu guru. Dia itu memang Esa, memang tiada Tuhan selain dia. Yang namanya Esa, menurut kitab Anda yang tertulis berdasarkan ajaran Yesus dan orang-orang Yahudi, Esa itu tiada Tuhan selain dia. Selain yang mengutus Yesus itu. Yesus tidak terlibat di situ, Pak. Markus 12 dari 29 sampai 34. Yesus tidak terlibat dalam hal ketuhanan. Yesus tidak masuk dalam kategori Tuhan. Berdasarkan ucapan Yesus. Berdasarkan ajaran Yesus. Ingat ya. Nggak ada terlibat. Kata Yesus, Elohim adalah Tuhan kita. Berarti Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang Yahudi. Bukan Yesus itu Tuhan. Tetapi dia itu adalah Tuhan kita. Menurut Yesus. Gugur Trinitas. Apa makna Esa? Dijelaskan. Makna Esa adalah tiada Tuhan selain dia. Bukan selain Yesus. Atau Yesus terlibat di dalamnya, bukan. Nah, ketika itu sudah disetujui, dibahas oleh Yesus bersoal jawab dengan orang Yahudi, maka kata Yesus, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Engkau tidak jauh dari kerajaan surga. Artinya, yang mengusung konsep Tuhan yang Esa itu adalah orang yang akan selamat, yang masuk surga. Kalau Anda mau berkutat membahas tentang Trinitas, saya jamin, saya pastikan Anda, pemaparan Anda tidak lepas dari data yang akan saya pegang, konsep tentang ajaran bagaimana para penyembah dewa berhala yang mengusung tiga Tuhan, namun ketiganya adalah satu, dan itu bukan ajaran yang baru. Bukan ajaran yang baru tentang Trinitas. Trinitas di dalam kekristenan itu hanya yang paling terakhir di antara konsep Trinitas yang sudah ada ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelumnya. Itu hanya konsep diusung yang terbaru, yang terakhir. Istilahnya ya Trinitas yang terakhir itu ya Kristen. Sebelumnya dari Mesir, nih saya sebutkan sejarah Trinitasnya. Nih, ini berdasarkan data ini. Biar Bapak tidak saya dibilang tidak asumsi, ya kan? Nih saya baca dulu nih ya. Ini sejarah Trinitasnya. Ini saya sebutkan pertama begini. Ini berdasarkan data nih. Banyak dari para uskup yang membentuk doktrin Trinitas condong pada ilmu Yunani dan Platonik. Ya memang orang berasal dari kata trias, kata Yunani, kan gitu. Yang
mempengaruhi pandangan kerohanian mereka. Bahasa yang mereka gunakan untuk menerangkan doktrin Trinitas diambil langsung dari ajaran Platonik Yunani. Nih, yaitu kata trias yang berarti tiga, yang diadopsi sebagai bahasa Latin Trinitas. Nih, Trinitas yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Trinity. Oke, dengan demikian Trinitas tidak berasal dari ayat Alkitab, melainkan dilahirkan oleh ilmu filsafat. Para pakar filsafat Yunani mendapat pengaruh besar dari Plato. Pengaruh besar dari himne Plato itu di abad keempat sebelum Masehi. Nih, sebelum Masehi, yang diagungkan sebagai seorang filsuf terbesar di antara semua filsuf Yunani. Plato telah ditanamkan dengan ilmu Trinitas. Dia percaya bahwa semua agama kuno memiliki tiga teos, tiga Tuhan. Dia kemudian memperkenalkan definisi yang nampak lebih mulus dan bijak. Ya, masuk ke dalam kekristenan, konsep Trinitasnya diperhalus gitu. Nah, ini saya tunjukkan data-datanya sejarah agama-agama kuno yang mengusung konsep Trinitas ini nih ya. Bahwa semua agama kuno memiliki tiga Tuhan, kemudian lebih halus. Nih, contoh. Nih ya, nih. Demikian menyimpulkan bahwa perhatikan bagaimana kutipan-kutipan berikut mendokumentasikan kepercayaan-kepercayaan tiga Tuhan di berbagai belahan bumi setiap agama dunia kita sejak dulu. Contoh, satu Babylon. Orang-orang Babylon kuno mengenalkan doktrin Trinitas atau tiga oknum dalam satu Tuhan. Nih, sesuatu yang nampak dari gabungan Tuhan dengan tiga kepala yang membentuk bagian dari mitologi. Ini Babilonia. Ini sumbernya nih. Thomas Dennis Rock. Nih. Ini ada halaman sumbernya. Ini bukan kaleng-kaleng. Kedua, India. Ini sebelum Kristen loh ya, saya bilang. Sejarah ini sebelum Kristen, bukan sesudah ada Kristen. Ini sejarah Trinitas sebelum Kristen. Nah, makanya tadi dijelaskan di Kristen itu Trinitas hanya diperhalus. Kedua, di India, Puranas, mitologi, salah satu dari kitab-kitab suci Hindu lebih dari 3.000 tahun yang lalu sebelum Kristen. Berisi ayat-ayat berikut, oh engkau tiga Tuhan, ketahuilah bahwa saya mengenal hanya satu Tuhan. Oleh sebab itu katakanlah kepada saya, dan seterusnya. Di sini dikatakan ada ketiga Tuhan itu siapa? Brahma, Wisnu, dan Siwa. Di dalam di India kan gitu. Yunani abad keempat sebelum Masehi, Aristoteles menulis segala sesuatu ada tiga Tuhan, berasal dari tiga semuanya. Di sini dikatakan nanti ada Tuhan-Tuhannya merujuk kepada Trinitas ya. Nggak saya sebutkan satu. Mesir juga ada. Siapa? Tiga teos di situ nih ya. Nyanyian untuk Mesir. Ini sebenarnya intinya disebutkan tentang Trinitasnya, sama tahun-tahunnya juga. Di tempat-tempat lain juga nanti ada dewa-dewa nih yang banyak di Yunani. Ada Zeus, Poseidon, ada Adonis. Bangsa Fenisia menyebut Ulomus dan seterusnya. Konsep-konsep Trinitas. Ini ada sebelum Kristen lahir. Nah, Trinitas dibangun masuk ke dalam kekristenan itu di abad kedua tadi oleh Tertullian. Jelas bahwa konsep Trinitas adalah konsep para penyembah berhala. Ahli ilmu kemesiran Arthur Weigel dalam bukunya Paganism in Your Christianity, penyembahan berhala di dalam kekristenan, menyimpulkan bahwa ada pengaruh kepercayaan kuno dalam pengadopsian doktrin Trinitas oleh gereja. Sejarahnya, Pak. Jadi, silakan Anda usung Trinitas doktrin itu. Namun saya bisa katakan dan saya pastikan, keyakinan Anda sebagai seorang Kristen mengimani konsep ajaran Trinitas atau doktrin Trinitas pure murni, bukan ajaran Yesus, tapi ajaran bapak-bapak gereja yang mengadopsi ajaran agama-agama kuno terdahulu tentang tiga teos. Begitu, Pak. Fakta sejarahnya. Karena ajaran Yesus sendiri tadi mengatakan Tuhan itu Esa, tiada Tuhan selain Dia. Oke? Terima kasih, Pak. Silakan. Ya, nanti tolong saya bicara jangan dipotong-potong ya, Bang ya. Siap, Karena Bang Ali berbicara panjang lebar sekali, saya dengarkan dengan sabar ya. Tapi ketika saya nanti ngomong, Abang potong-potong ya. Jadi begitu, Bang. Jadi dari dasar saya bilang Matius 28:19 secara eksplisit pengajaran Yesus Trinitas. Konsep Trinitas. Yesus secara eksplisit menggambarkan konsep Trinitas. Ketika Anda memberikan dalil-dalil hanya sepotong-sepotong, kita tidak mengetahui sepenuhnya. Siapa, websitenya, apa maksud judulnya, dan apa. Nah, apakah
apakah website itu menceritakan sejarah Trinitas? Nah, ini kan tidak berbicara konsep Trinitas yang diajarkan Yesus, tetapi sejarah Trinitas. Dan Alif harus tahu bahwa ketika para rasul menjangkau orang-orang di luar bangsa Yahudi, mereka menggunakan kontekstual. Maka ketika orang Yunani contohnya menggunakan konteks-konteks keyakinan dengan Allah yang tidak dikenal, maka Paulus akan memperkenalkan terlebih dahulu, menjembatani budaya dari Yunani, baru masuk ke Kristilogi. Yohanes, ketika Yohanes 1 ayat 1, dia menggunakan konteks Yunani, en arkeologos. Ingat, itu konteks Yunani. Maka Yohanes akan menjembatani budaya Yunani untuk menjembatani kepada Kristologi. Siapa sebenarnya logos itu? Siapa sebenarnya arke itu? Dia merujuk kepada Yesus. Makanya di dalam kekristenan ada yang namanya kitab penginjilan kontekstual. Kita harus memahami budayanya apa. Nah, kalau kita mengetahui budaya Indonesia, Indonesia memahami kepercayaan, keyakinan apa, maka kita berangkat dari situ. Apa yang kamu yakini dahulu? Maka kita akan berangkat dari konteks budayanya. Nah, di dalam Yunani ada konteks logos, ada konteks theos, ada konteks arke. Kita jembatani supaya masuk kepada Kristologi. Yang kalian sembah Allah yang tidak kalian kenali itu adalah ini. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Di situ kunci kekristenan Bang Alif. Jadi kami itu melakukan pelayanan dari berbagai konteks. Kami tidak menghapus konteks budaya agama seseorang, lalu masuk kepada budaya satu agama tertentu, budaya tertentu, dan dipaksakan harus ini budayanya. Berpakaian kalian, cara hidup kalian harus seperti ini. Tidak. Kami menghargai yang namanya budaya. Dan kami akan melihat budaya ini, kalian yang sembah Allah yang tidak kalian kenali ini dari perspektif budaya kalian, maka inilah Allah yang dikenal itu. Lalu kami menjelaskan secara ini. Tapi saya melihat belum ada Bang Alif menjelaskan konsep. Apakah Abang ini nggak menguasai dan mempelajari konsep tauhid ya? Makanya saya heran, Islam lebih seru dengan konsepnya Kristen gitu loh. Kami bersyukurlah itu menjelaskan kekristenan. Tapi ini belum dia tahu ini. Dia bilang Allah itu sifatnya adalah atribut. Maka dia kasih analogi gini. Saya ini contoh yang sederhana. Waduh, ini salah satu strategi untuk mengalihkan supaya tidak fokus ke sini. Sederhana saja. Saya sepertinya cuma manusia punya sifat-sifat. Bro, itu bukan hakikat. Itu atribut. Sama seperti Allah ini memiliki atribut, bukan hakikatnya. Di dalam kekristenan, kasih, firman, itu hakikatnya. Di dalam monoteisme absolut, ini bukan hakikatnya. Ini atribut, bro. Di luar Allah, maka ini disebut ini zat nih. Allah ini zat. Maka sifat-sifat ini di luar zat Allah. Nah, kalau Allah adalah zat yang mutlak satu-satunya, lalu ada atribut lain yang kasih yang sifatnya kekal, belum lagi sifat-sifat yang kekal yang lain, bagaimana bisa Allah yang absolut mutlak dan kekal, tetapi ada kekekalan lain dalam atribut. Atributnya kasih, kekal. Atributnya firman, kekal. Nah, di sini konsep tauhid kalian sudah gugur. Nah, kita uji ya apa konsistensinya ya. Seperti saya bilang tadi, ketika Allah itu maha kasih, siapa yang Allah kasihi? Coba sebutkan. Kepada siapa Allah mengasihi? Kecuali Allah mengasihi diri sendiri. Serius, setuju. Maka Allah ini mengasihi diri sendiri, ini yang disebut dengan apa ya? Ini masalah mental illness nih. Kenapa mental illness? Karena Allah mengasihi diri sendiri. Di dalam dunia psikologi, orang yang mengalami yang namanya mengasihi diri sendiri, dia adalah orang yang memiliki penyakit mental. Karena dia tidak mengekspresikan kasihnya kepada siapa? Siapa objek yang dikasihi? Maka ini gugur loh, maha kasih ini yang kekal ini. Kepada siapa? Ingat ya, kasih itu harus ada relasi. Itu hukum yang mengikat. Kasih itu harus relasi. Maka kalau Allah adalah maha kasih, kepada siapa relasi Allah mengasihi? Maka harus ada objek dan subjek yang saling mengasihi. Saya pertanyakan, kepada siapa Allah mengasihi kalau kasih itu maka kekal? Yang kedua, firman yang kekal. Ingat ya, firman yang kekal bukan hakikat Allah, tetapi dia atribut Allah, di luar Allah. Maka di dalam Islam, makanya mereka memahami ada dua kalam Allah, lafsi dan nafsi. Kalam nafsi itu kekal, tidak bersuara, tidak berbunyi, dalam tidak bentuk
bahasa. Lalu dia berubah menjadi kalam lafzi. Dia menjadi kalam yang berbunyi, bersuara, dan teks. Dan akhirnya berubah menjadi bahasa. Nah, di sini bagaimana bisa konsistensi Allah yang dari kekal menjadi berubah tidak kekal. Nah, di sini ada terjadi yang namanya inkonsistensi di dalam hakikat Allah. Nah, ini yang nggak bisa dipertanggungjawabkan dan dijelaskan oleh alif yang hanya menjelaskan konsep sederhana manusia, contohnya manusia memiliki sifat. Itu bukan hakikatnya, bro. Itu atribut. Makanya saya minta kamu jelaskan bagaimana kasih dan Allah ini terpisah. Padahal sama-sama kekal loh. Makanya ada pluralitas kekekalan di dalam diri Allah. Maka konsep monoteisme absolut yang kalian yakini sebagai Allah yang esa gugur. Karena tidak sinkron dan tidak realitas. Ingat ya sekali lagi, ilmu filsafat dan metafisika kuantum, realitas itu harus relasi. Maka di dalam fisika kuantum, antara partikel dengan partikel lain ada yang namanya interaksi antara elektromagnetik. Makanya semua, Abang Alif juga mengatakan tadi, biasanya di dunia usaha. Betul, itu adalah realitas. Makanya di dalam dunia bisnis pun, itu namanya realitas, maka harus ada relasi. Nah, bayangkan ini Allah yang mutlak satu-satunya dan tidak ada relasi. Karena relasi itu membuktikan sesuatu yang hidup. Maka dalam biologi itu juga ada relasi. Itu yang namanya hidup. Nah, kalau ini Allah tidak ada relasi, bagaimana disebut ini sebagai Allah yang hidup? Nah, ini yang tidak masuk di akal konsep ketuhanan dari monoteisme absolut ini. Tidak, dan bahkan tidak bisa menjelaskan. Silakan jelaskan Bang Alif, jangan lebih condong Anda membahas Trinitas. Saya kasihan loh. Anda lebih menguasai Trinitas, punya data Trinitas. Penjelasan Bang Alif mengenai Allah yang monoteisme absolut ini tidak bisa menjelaskan, langsung menyerah. Pak, sederhana saja, seperti manusia ya. gitu. Aduh, saya nggak habis pikir Mas Alif. Jadi gini, kita, Pak, gini, Pak. Ya, bentar, selesaikan dulu. Ya. Coba Bang Alif jelaskan dulu, kuasai dulu konsep monoteisme absolut ini. Bagaimana dia hubungannya dengan kasih dan firman yang kekal ini? Bagaimana? Kok hubungan dengan kasih itu apa, Pak? Kan Allah itu maha kasih, bukan? Kalimat Allah itu maha kasih, bukan? Enggak, Ya, Allah itu maha kasih, enggak? Kasih. Iya, oke. Bagaimana Allah merealisasikan kasihnya? Ya, Anda dikasih kehidupan itu. Sebelum penciptaan. Kenapa Anda mengomentari sebelum penciptaan? Loh iya dok, kan Allah maha kasih, berarti kasih itu kekal kan? Ya, kalau sebelum penciptaan, berarti Ya. ada kita komentari. Oh, berarti nggak ada, dia ada aktualisasi kasih, dia disebut sebagai maha Tuhan kasih? itu maha kasih. Iya, bagaimana dia merealisasikannya? Ini terbukti. Anda diberi kehidupan. Oh, berarti dia statis. Anda diberi kehidupan. Anda Loh, sekarang diberi sebelum kehidupan. penciptaan loh. Sebelum penciptaan. Kalau sebelum penciptaan, Tuhan itu sudah maha kasih. Maha Tuhan kasih, bagaimana mengaktualisasi kasih? Tuhan sendiri yang maha kasih. Kenapa? Oh, Anda berarti komentari dia mengasihi Tuhan? diri sendiri. Ya, sama, tidak ada masalah. Tuhan mengasihi diri sendiri. Oh iya, Banyak. makanya mental illness. Nah, berarti menurut Anda tidak mengasihi diri Anda sendiri. Saya tanya. Berarti Allah, kalau Oke. saya mengasihi Oke. istri saya mengasihi anak-anak Oke. saya, itu dari relasi Baik, kasih. Baik. Di dalam Nah, bagaimana Matius- Allah mengaktualisasi kasihnya? Sebentar. Oke. Di dalam Oke. Matius dikatakan, kasihilah sesama manusia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Berarti ada Setuju, itu mental. makanya relasi. Manusia Enggak, saja memiliki mengasihi relasi diri kasih. sendiri, mengasihi Bagaimana diri sendiri. Allah bisa mengasihi sebentar. Allahnya? Jawab dulu. Kepada siapa Bagaimana Allah mengasihi? diri sendiri? Bagaimana caranya mengasihi diri sendiri? Tadi Lihat ini menurut ya, Anda, ketika menurut kita Anda, memiliki orang- kasih, sebentar. Ya, Menurut oke. Anda, Oke. orang yang mengasihi diri sendiri kena gangguan mental, betul? Ya, itu bukan Nah, aktualisasi kasih, ya, tetapi ya, aktualisasi orang aktualisasi yang kasih mengasihi adalah diri aku sendiri. mengasihi istriku, aku mengasihi Ya, anak-anakku, aku Nah. mengasihi orangku. Itu relasi Iya, dan itu aktualisasi relasi. kasih. Saya tanya Nah, sekarang tadi- di dalam kekekalan, coba di dalam Nah, kekekalan nah, bagaimana jawab Allah dulu. mengasihi? Tadi gimana menurut Anda orang yang mengasihi diri sendiri itu kena gangguan mental, betul? Ya, Allah dalam kekekalan ya. Oke, sekarang Yesus mengajarkan suruh mengasihi diri sendiri itu apa maksudnya? Seperti mengasihi orang lain kan?
Bukan. Jadi ada aktualisasi kasih di situ. Bagaimana kasih itu diaktualisasi, kebalik. direalisasikan. Jadi bukan hanya mengasihi diri sendiri, tetapi dia mengasihi orang lain. Makanya saya mengaktualisasi kasih saya kepada istri, kepada anak. Nah, di dalam kekekalan Allah mengasihi siapa? Ingat ya, realitas kasih itu sebentar Bang Alif. Realitas kasih sebentar. Ya, sebentar Bang. Realitas kasih adalah aktualisasi kasih. Sebentar Bang Alif, saya dulu. Realitas kasih adalah ada aktualisasi. Nah, di dalam kekekalan, sebentar. Di dalam kekekalan, Allah itu terrealisasi kasihnya. Loh, giliran saya ini loh Bang. Kan giliran saya. Tadi Abang nanya. Saya jawab. Udah dari tadi menjelaskan. Dengerin dulu. Oke, kita berbicara dalam kekekalan ya. Kita berbicara dalam kekekalan. Yesus berkata, ya, kita berbicara dalam kekekalan. Sesamamu manusia. Kita berbicara dalam kekekalan sebelum penciptaan. Dengerin dulu. Ya, Pertanyaanku jangan dulu ke sana kemari. Kita berbicara dalam kekekalan. Ya, oke, kita berbicara dalam kekekalan. Dengerin dulu. Iya, Yesus mengajarkan mengasihi diri kita sendiri. berbicara dalam kekekalan dulu, nanti aktualisasi kasih setelah penciptaan. Dulu. Makanya Yesus nanti mengajarkan aktualisasi kasih itu setelah penciptaan. Yang saya diskusikan di sini adalah aktualisasi kasih dalam kekekalan. Jawab dulu pertanyaan saya. Loh, Anda belum menjawab pertanyaan saya loh. Dengerin. Kau sudah melemparkan pertanyaan lain. Bukan. Ini statement Anda. Oke, pertanyaan Abang itu harus substansi. Ini statement Anda. Pernyataan Abang. Oke, pertanyaan Abang harus substantif dengan. Dengerin. Statement Anda mengatakan orang yang mengasihi diri sendiri kena gangguan mental. Dan Anda sudah iakan. Teman-teman yang menyimak benar nggak? Statement dia mengatakan orang yang mengasihi diri sendiri kena gangguan mental. Nah, Yesus mengajarkan kasihilah sama manusia sebagaimana mengasihi diri sendiri. Nah, pertanyaan saya bagaimana caranya mengasihi diri sendiri? Ajaran Yesus berarti kena gangguan mental kalau gitu, kan? Nah, makanya saya bilang fair Bang Ali, main mute nggak fair. Daripada kita makanya saya jelaskan ya, saya jelaskan. Oke, giliran saya ya menjelaskan ya. Ada nggak ajaran Yesus mengasihi diri sendiri? Ada nggak ajaran Yesus mengasihi diri sendiri? Bisa waktu saya jelaskan? Enggak, saya tanya dulu. Ya, bisa saya jelaskan? Iya, saya bisa tanya saya dulu. jawab? Enggak, jawab. Bisa saya jawab? Dulu. Jangan dulu. Bisa saya jawab? Bisa saya jawab? Iya, justru harus dijawab. Justru harus dijawab. Nggak fair diskusinya. Bisa saya jawab? Justru harus dijawab. Iya, bisa saya jawab? Bisa saya jawab? Oke. Maka ketika orang tidak mengaktualisasi kasih, maka dia mental illness. Mendengar dulu. Orang yang tidak mengaktualisasi kasih kepada orang itu mental illness. Kalau orang mengasihi diri sendiri dan mengaktualisasi kasihnya kepada orang lain, tidak ada mental illness. Tetapi kalau Allah yang hanya mengasihi diri sendiri tanpa mengaktualisasi kasih kepada yang lain, itu mental illness. Kacau. Udahlah. Di situ nggak mau diskusi baik-baik. Aduh, parah. Dan lucunya dari tadi adalah dia itu membahas tentang ketuhanan selalu standarnya itu manusia. Ini yang nggak nyambung. Dan ketika saya bawa data, Pak, saya mohon izin karena saya juga mau duhur. Nanti saya kasih kesempatan yang lain ya, yang Muslim untuk naik diskusi. Gini, Pak, saya itu kenapa begitu Anda terperangkap oleh narasi Anda mulai jadi error. Dan selalu bahasannya itu tentang yang nggak jelas-jelas, yang aneh-aneh. Lucu kau ini, lucu sekali. Tapi gini loh, daripada Anda mulai error.